Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riva Livia dengan NIM 1242080028. Di sini video ini kita akan belajar cara membuat makalah yang rapi di Microsoft Word, sekaligus menambahkan citasi dan daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley. Tutorial ini cocok untuk pemula dan mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas dengan lebih efisien. Langsung saja. Pertama, kita menginstal terlebih dahulu aplikasinya, yaitu Microsoft Word. Setelah aplikasi terinstall, buka Microsoft Word-nya, lalu klik pilih blank dokumen. Setelah itu kita atur dulu ukuran kertasnya, di klik layout, lalu cari size, pilih yang ukuran A4. Setelah itu atur marginnya, klik layout, lalu klik margins dan klik custom margins. Di sini saya menggunakan margins atas 4 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm, bawah juga 3 cm. Setelah itu masuk ke dalam pengaturan font dan paragraf. Nah, seperti pada umumnya, font yang sering digunakan dalam pembuatan makalah yaitu Times New Roman. Nah, teman-teman bisa langsung aja ya, klik home di font, cari font Times New Roman dengan ukuran font 12. Lalu kita atur spasinya di 1,5 cm. Lalu kita atur paragrafnya, alignment diubah menjadi justif. Lalu di situ ada spesial, kita ubah yang tadinya non menjadi first line. Ukurannya sudah sesuai 1,27 cm. Lalu selanjutnya ke penulisan struktur makalah. Nah, seperti pada umumnya, struktur umum makalah ada judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pustaka. Biasanya di bab-babnya itu terdapat subbab-subbab. Setelah itu kita pisahkan dulu per page-nya. Di next page untuk judul, antara judul dan kata pengantar, lalu di page break dipisah-pisahkan. Setelah dipisah-pisahkan, lalu kita atur dulu headingnya, tekan kanan, lalu klik modif. Di situ kita bisa atur format tulisannya Times New Roman ukuran 12, dan untuk heading 1 itu di bold dan warnanya diubah menjadi automatic.
sesuai dengan keinginan teman-teman. Lalu setelah itu di sini aku pilih nomor 2. Setelah itu pada page judul kita bisa memberikan checklist pada different first page agar nomor pada page judulnya hilang. Setelah itu untuk page kedua yaitu kata pengantar, kita bisa ubah menggunakan huruf Romawi dengan memblok, lalu tekan kanan, klik format page number, pilih nomor Romawi, nomor format Romawi, lalu pilih start at 1. Setelah itu di bab 1 pendahuluan kita bisa blok juga, klik kanan, format page number, lalu berikan nomor formatnya 1, 2, 3, start at 1. Sudah. Nah, setelah penomoran selesai, kita buat daftar isi otomatis. Di halaman daftar isi, lalu klik reference, cari table of contents, pilih automatic table yang no 2, table of contents. Nah, langsung kan secara otomatis langsung tersusun. Setelah itu kita akan masuk pada penggunaan Mendeley untuk citasi dan daftar pustaka. Pertama-tama kita pastikan dulu kita mempunyai aplikasi Mendeley-nya. Setelah menginstal Mendeley, kita juga harus pastikan bahwa menu Mendeley sheet itu muncul di tab Word seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memasukkan referensi ke Mendeley-nya. Buka aplikasi Mendeley-nya, klik add new, add files. Nah, masukkan file atau jurnal yang telah teman-teman download. Setelah itu selesai. Lalu kita akan coba menyisipkan citasi tersebut di Word. Nah, letakkan blok citasi yang ada seperti ini. Nah, klik Mendeley sheet, lalu klik insert citation. Setelah itu pilih jurnal yang telah sesuai, lalu citasi. Selesai. Penampilannya menjadi seperti ini sesuai ketentuan dosen. Nah, semua citasi akan otomatis menyesuaikan. Juga bisa mengatur gaya citasi. Selanjutnya kita akan membuat tinggal daftar klik pustaka otomatis. Di sini yang ada file, teman-teman boleh memilih masuk sesuai dengan daftar pustaka, tuntutan dari. Setelah itu letakkan kursor di halaman daftar pustaka, lalu klik Mendeley sheet di reference, lalu klik insert biografi. Nah, langsung kan daftar pustaka akan muncul secara otomatis.
Dan jika ada sesi baru, daftar pustaka itu akan ikut terupdate dengan memanfaatkan Microsoft Word dan mendelay pembuatan makalah menjadi lebih rapi, cepat, dan sesuai kaidah ilmiah. Semoga tutorial ini membantu dan selamat mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat PowerPoint yang baik, dimulai dari pemilihan template, pengolahan isi slide, hingga tips desain agar presentasi mudah dipahami, menarik, dan nyaman dilihat. Langkah yang pertama, kalian membuka Google, lalu kalian ketik www.canva.com dan enter. Setelah itu, klik bagian atas, lalu di bagian template itu ketik yang kita inginkan, misalnya presentasi kimia, lalu enter. Nanti muncul beberapa template dan kita bisa memilih template apa yang sesuai dengan materi kita, lalu sesuaikan template ini. Setelah itu kita bagikan, kita klik bagikan, lalu unduh. Pilih bagian jenis filenya itu PPTX agar bisa diedit. Setelah itu klik unduh, lalu tunggu. Lalu klik item unduh. Lalu klik bagian yang kita unduh. Setelah itu nanti kita akan langsung ke aplikasi PowerPoint. Pada PowerPoint berisi poin-poin penting, jadi tidak berbentuk paragraf dan tidak menggunakan banyak kata, karena itu sama saja kita membaca, bukan hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Agar tidak hanya berisi kata-kata, kita bisa tambahkan gambar. Caranya klik insert, lalu klik pictures, lalu klik this device. Karena tidak bisa ke record, jadi langsung muncul gambarnya. Nanti ada beberapa pilihan, kita simpan gambarnya itu di file mana. Nah, kita klik, lalu kita klik insert, nanti muncul gambarnya dan tinggal kita sesuaikan ukuran dan letaknya. Lalu kita bisa menambahkan video. Yang pertama itu klik insert, lalu klik video dan klik on my PC. Lalu nanti ada beberapa file dan klik video yang akan kita gunakan. Lalu kita sesuaikan letaknya dan ukurannya mau di mana. Setelah itu kita tes apakah videonya ada suaranya atau tidak. Agar lebih menarik, kita tambahkan transition atau transisi. Jadi di situ ada beberapa pilihan transisi yang bisa kalian pilih dan yang cocok untuk digunakan. Lalu kita bisa menggunakan fitur save, yaitu klik insert lalu klik save, dan nanti ada beberapa pilihan. Misalnya ada action. Nah, di situ tuh ada gambar home. Itu bisa diklik, nanti ada bagian hyperlink. Misalnya kita itu bisa ke slide 1, ke slide 2, bisa dipilih mau ke slide berapa. Karena ini slide terakhir, jadi saya memilih ke slide pertama. Jadi jika diklik gambar rumahnya, nanti otomatis akan ke slide pertama. Dan warnanya juga bisa dirubah, ada beberapa warna yang bisa dipilih. PowerPoint sudah jadi. Jadi berikut adalah contoh PowerPoint yang mudah dimengerti, tidak terlalu banyak teks, berbentuk poin-poin. Dan sudah pasti di dalam PowerPoint ada gambar, ada prosesnya bagaimana, dan ada video agar terbayang.
Lalu jangan lupa di akhir slide kita tambahkan kata terima kasih untuk audiens yang sudah memperhatikan. Demikian tutorial mengenai cara membuat PowerPoint yang baik, menarik, dan efektif. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam menyusun presentasi yang lebih struktur dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salma Ramadhani dengan nomor 124208061 dari kelas 3B dan dari kelompok 6. Dalam video ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi ChemDraw. Nah, ChemDraw adalah aplikasi khusus di bidang kimia yang digunakan untuk menggambar struktur senyawa dan reaksi kimia secara rapi dan sesuai standar kimia. Aplikasi ini juga berfungsi membantu visualisasi konsep kimia seperti ikatan kimia, gugus fungsi, kimia, dan panah reaksi. ChemDraw ini banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran, laporan praktikum, presentasi, dan penelitian karena memudahkan pengguna dalam menggambar struktur serta mengonversi struktur menjadi nama senyawa dan nama senyawa menjadi struktur. Oke, yang pertama, kita buka aplikasi ChemDraw-nya terlebih dahulu. Ini tuh sudah dibuka nih. Nah, di aplikasi ChemDraw terdapat beberapa menu. Ada menu File, Edit, View, Object, Structure, Text, Purpose, dan lain-lain. Nah, di aplikasi ChemDraw juga terdapat menu tools gitu ya. Ada Mark, ada Solid, ada panahnya, ada juga cincin dan senyawa aromatik gitu. Yang pertama kita akan membuat struktur kimia dari nama senyawa. Pertama kita klik menu structure di atas, sudah diklik, klik juga convert name to structure. Nah, lalu masukkan nama senyawa yang akan kita gambar gitu ya. Nah, untuk penamaannya kita menggunakan dalam bahasa Inggris dan harus dalam bahasa Inggris karena terdeteksinya itu hanya dalam bahasa Inggris gitu ya. Misal saya akan memasukkan kafein. Sudah muncul strukturnya. Nah, untuk mengetahui nama IUPAC-nya kita bisa di mark terlebih dahulu ya. Di mark, sudah di mark kita klik menu structure di atas, sudah gitu kita klik convert structure to name. Nah, jadi dapat nama IUPAC dari kafein, yaitu 1,3,7-trimetil, 37 dihidro 1-hapturin, 2,6 iona. Yang kedua, kita akan menampilkan nama IUPAC dari struktur. Nah, untuk strukturnya saya rencana tuh mau membuat dari tabel periodik gitu ya. Nah, untuk menampilkan tabel periodiknya kita bisa ke menu view di atas. View, udah gitu langsung ke show periodic table window. Udah muncul nih tabel periodiknya. Kita bisa tambahkan atom apa yang mau kita gunakan gitu. Di sini saya akan menggunakan atom karbon sebagai ikatannya, sebagai sini kita klik ya, C sebanyak 6 kali, C 3 4 5 6. Nah, atom C sudah nih. Terus saya juga mau menambahkan atom Br gitu. Klik juga atom Br, lalu kita simpan di atom di atas atom ketiga ini dan di ini. Nah, untuk menggabungkan setiap atom itu kita perlu single bond gitu. Kita ke menu tools, ada single bond di sini, sudah gitu kita hubungkan dari C1 sampai C yang lainnya. Jangan lupa juga dengan HBr-nya. Sudah. Untuk menampilkan nama senyawa, nama IUPAC-nya kita bisa di mark terlebih dahulu. Sudah di mark, langsung ke structure, klik convert structure to name. Nah,
udah muncul nih namanya, yaitu 24 di bromoheksana. Prosedur yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan terkait pembuatan struktur kimia secara manual gitu ya, di mana saya akan menggambar struktur dari paracetamol. Nah, langkah pertama yang kita gambar itu klik benzen di menu tools, klik. Setelah itu kita tambahkan juga single bond. Kita klik di sini. Nah, tak lupa juga tambahkan dengan double bond di bagian sini. Nah, sudah. Untuk menambahkan teks gitu ya, bisa kita ke menu tools dan ada menu teks. Nah gitu kita klik di ujung sini. Misal kita menggunakan OSA juga NH di sini. NH CH3 dan di sini untuk mengetahui itu nama IUPAC dari struktur paracetamol ini, kita bisa di mark terlebih dahulu. Udah di mark, kita pergi ke structure, lalu convert structure to link. Sudah muncul nih namanya, yaitu N4-hydroxylphenyl acetamide. Saya akan menjelaskan terkait pembuatan stereokimia. Nah, untuk stereokimia ini kita bisa langsung pergi ke menu structure. Nah gitu kita ke convert to structure, langsung kita masukkan namanya gitu ya, nama strukturnya itu misal BD glukosa. Dan itu struktur dari glukosanya. Setelah itu kita langsung ke menu objek. Dari menu objek kita langsung klik show stereochemistry. Nah, udah muncul nih stereokimianya, ada R-nya, ada S-nya juga. Tidak lupa kita cari nama IUPAC-nya ya, dengan klik structure, setelah itu convert structure to name. Dan muncul nih nama IUPAC dari D-glukosa. Dari keempat struktur ini di aplikasi Sembral juga terdapat gitu ya, menu-menu seperti di bagian template itu ada banyak gitu, menu-menu yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kimia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Raina Sira Afisa dengan NIM 124208048. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mengolah data spektrum menggunakan aplikasi Origin Lab. Pertama-tama, teman-teman bisa langsung buka aplikasi Origin Lab-nya. Lalu masukkan data spektrumnya. Masukkan datanya itu bisa dengan KW paste saja. Setelah itu, ubah variabel pada kolom C dan E menjadi X dengan cara menekan kolom paling atas
lalu tekan simbol variabel X pada toolbar atau bisa juga dengan set as X. Blok kolom B, D, dan F dengan menahan Ctrl, lalu klik kanan dan cari normalize. Normalize itu di bawah sini teman-teman, bisa diklik dulu bagian bawahnya, lalu nanti baru ada normalize-nya. Nah, akan muncul seperti ini, lalu tinggal klik OK. Blok bagian kolom yang normalize dengan cara menekan Ctrl lagi kayak tadi, jadi ditahan gitu. Lalu tekan pilihan menu grafik di bagian bawah dan klik Stack Lines by Way of Sets. Ini akan langsung muncul grafiknya teman-teman seperti ini. Nah, untuk bagian keterangan garisnya itu bisa disesuaikan dengan data spektrumnya dengan cara double tick bagian keterangan garis grafik, lalu keterangan bagian variabel X dan Y nya juga bisa disesuaikan untuk mengubah namanya. Sekian tutorial Origin Lab dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Terima kasih.